Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena pada saat ini kita berada di tanggal 19 Agustus, 2 hari yang lalu. Bangsa Indonesia semuanya bersorak-sorai, bergembira, merasa senang atas nikmat kemerdekaan yang telah Allah berikan kepada kita. Namun senangnya bermacam-macam, bahkan ada yang kebablasan. Namun di banyak tempat, alhamdulillah, pada malam, siang dan malam 17 ada yang istighasahan, sholawatan, khataman Quran, syukuran, mendoakan para pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Dulu 77 tahun yang lalu, yang hidup di bumi ini adalah para kakek dan nenek moyang kita, yang mereka berani berdarah-darah mengorbankan jiwa dan raga mereka, berani berpisah dari keluarganya, berani mati syahid di medan perang demi untuk memerdekakan bumi yang kita banggakan ini. Alhamdulillah, dengan barokah perjuangan mereka yang didukung oleh para ulama, yang banyak di antara mereka ulama juga pahlawan, pahlawan juga ulama, seperti pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah serta pendiri organisasi-organisasi yang lain, yang abah-abah mereka, para ulama-ulama mereka, semuanya adalah ulama juga pahlawan, pahlawan juga ulama. Dan diantaranya santri-santri mereka, para pemuda-pemuda ketika itu, mereka juga ikutan berjuang. Dengan barokah perjuangan mereka, sekarang di era 2022 ini kita hidup nyaman, kita hidup tenang, cari rezeki nyaman, sholat enak, bangun masjid megah, tenang, banyak duitnya. Karena apa? Karena perjuangan orang-orang tua kita. Maka kita doakan orang-orang tua kita yang telah berlalu, para pejuang-pejuang pahlawan agama. Siapa pahlawan agama? Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, yang mereka wafat syahid, berdarah-darah, mati dan lain sebagainya. Lalu 77 tahun yang lalu, kita juga berterima kasih kepada para pahlawan negara, yang mereka, bagaimana kisah-kisah mereka. Mereka berani tak makan, makan pun sulit. Sekarang makan apa saja bisa, bahkan tak masak pun di dapur kita. Di depan rumah ada jual rujak, pecel, apalagi itu, bakso, ayam bakar, ayam goreng. Barokah perjuangan mereka. Maka yang jualan nanti setelah 17 Agustus sedekah, makan gratis. Setiap tanggal 17 Agustus gratis makan 17 piring. Kan enak tuh, gratis makan 17 piring. Untuk apa? Untuk kita kirimkan pahalanya kepada para pejuang-pejuang negara. Karena tanpa mereka kita tak enak jualan. Kita yang sekarang kita sujud ke Allah Ta'ala di bumi ini, barokah perjuangan mereka. Maka kita yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan di atas bumi Indonesia dan di bawah langit Indonesia, kami dan kita yakin bahwa mereka mengalir pahalanya untuk mereka. Amin Allahumma amin. Karena kata Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika manusia mati, terputus amalnya. Yang sholat tak bisa sholat lagi, yang puasa tak bisa puasa lagi, dan lain sebagainya, kecuali 3 perkara yang walaupun mati tapi pahalanya berlalu lalang dialirkan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah mereka, sedekah jariyah mereka apa? Mereka telah menghadiahkan bumi, yang dengan bumi ini kita bisa membangun masjid, bisa membangun pesantren,
bisa membangun sarana-sarana agama, bisa berpendidikan tinggi. Mereka telah menyumbangkan itu kepada kita. Sekarang kita tinggal metik, tinggal membangun, insyaallah, amal jariah mereka. Yang kedua apa? Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang mereka, siapa saja yang belajar, setelah belajar menjelma menjadi orang yang pandai, orang yang alim, orang yang tahu, lalu diajarkan atau diajakkan kepada orang lain. Kawan kita tak sholat, kita ajak sholat, ayo sholat. Kawan kita tak pernah ikut, tak pernah zikir ke Allah, diajak untuk zikir ke Allah, diajari untuk cara berzikir ke Allah. Kawan kita yang tak pernah sujud, kita ajak untuk sujud. Akhirnya selama mereka sholat, selama mereka sujud karena ajaran dan ajakan kita, maka selama itu juga insyaallah amal jariah mengalir kepada kita yang mengajar dan kita yang mengajak dalam kebaikan tersebut. Adallu alal khair kafa'ili, kata Nabi, yang menunjukkan kepada kebaikan sama dengan orang yang melakukannya. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan termasuk kita, awwaladin salihin yad'ulah. Yang ketiga termasuk amal jariah orang-orang tua kita. Sebelum kita, dulu orang tua kita pernah hidup di dunia. Setelah mereka wafat, kita gantian. Nanti kita wafat, anak-anak kita. Anak-anak kita wafat, cucu-cucu kita gantian hidup di bumi ini. Jangan mau kita, andai kata tak mati-mati, mau enggak Bapak? Bapak-bapak tak mati-mati, sampai tua. Buang kotoran pun di tempatnya. Mau kira-kira? Ya enggak. Udah cukup. Akhirnya tua, sudah tua tuh udah akhirnya mati. Oh, mati itu kan, kata orang yang mati itu lebih enak daripada di dunia. Kalau di dunia kita kan semua makan masih masak, minum masih cari kemana-mana, beli air galon dan lain sebagainya. Kalau mati udah. Kalau selamat di alam kubur, ada nikmat kubur, kan kita yakin itu. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fih. Alif lam mim dalikal kitab-kitab Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Pertama, ialah orang-orang yang beriman terhadap perkara yang samar. Apa di antara yang samar? Nikmat dan siksa kubur. Itu perkara samar. Kita yakin mati ada nikmat kubur, maka kalau ada biasa baca talqin. Kalau wafat di sini ditalkinin kan? Talkinin. Ya Abdullah bin Fulan, al-an qad kharajta min adbaqit thara wa baina asakil al-maut. Fa idza sa'alaka, sekarang engkau telah berada di bawah bumi dan di antara orang-orang yang sama-sama mati. Fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bik, apabila nanti kami pulang datang kepadamu dua malaikat yang Allah pasrahkan kepadamu, wasa'alaka, dan dia bertanya kepadamu, barabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Nah terus selanjutnya, anna na'imal qabri haqqun, wa anna na'imahu haqqun, nikmat kubur itu nyata, wa anna adabahu haqqun, siksa kubur itu nyata. Kuburan kecil tapi luas bagi orang yang selamat di dalam kuburan. Kuburan kecil tapi lebih kecil, lebih sempit bagi orang yang tak selamat di alam kuburan. Maka Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika setiap melihat kuburan, Sayyidina Utsman nangis bercucuran air matanya. Ditanya, wahai Sayyidina Utsman Amirul Mukminin, kenapa engkau setiap melihat kuburan kau menangis? Kata Sayyidina Utsman, iya, karena saya ingat sabdanya Rasulullah, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah pertamanya tempat dari tempat-tempat akhirat dan terakhirnya tempat daripada tempat-tempat dunia. Kuburan termasuk tengah-tengah di antara dunia dan akhirat. Faman najamin husahibu, barang siapa yang ketika di kuburan itu selamat, orang yang ada di kuburan itu selamat, fama ba'dahu aisaru minhu, setelah kuburan maka lebih mudah, lebih gampang, lebih tak sulit daripada ada di kuburan. Wa lam yanjumin husahibu fama ba'dahu asaddu minhu, kalau di kuburan sudah sakit, di kuburan sudah disiksa oleh Allah, di kuburan sudah dibakar, di kuburan sudah dihimpit, maka
setelah kuburan lebih sakit, lebih dahsyat. Setelah kuburan itu apa? Padang mahsyar, hari kiamat, hari pembangkitan, timbangnya amal, jembatan Shiratal Mustaqim, dipisahkannya antara penduduk surga dan penduduk neraka, baru terakhir antara surga dan neraka. Itulah perjalanan hidup kita. Tapi kita yang duduk di masjid, kita berharap mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita selamat. Mudah-mudahan kita dan nenek kakek, abah-abah kita, orang-orang tua kita, ibu-ibu kita yang telah wafat, serta para pejuang-pejuang agama dan pejuang-pejuang negara kita yang telah wafat, mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala diangkat siksa kuburnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, kuburannya menjadi taman daripada taman surga, bukan jurang daripada jurang neraka. Maka kita banyak-banyak doakan orang yang wafat, karena kata Nabi Muhammad ulama, laulal ahya lahalakal amwat. Andai kata tidak ada orang yang hidup yang ingat kepada yang mati, yang tak punya amal, lahalakal amwat, maka mereka akan hancur binasa dalam kuburan. Ada kalanya orang itu mati disiksa, ternyata dia meninggalkan generasi anaknya yang soleh, mendoakan orang tuanya, atau dia tak bisa berdoa sendiri, mengundang orang lain untuk mendoakan, baca yasinkah, Qurankah, tahlilkah, dzikirkah, istighfarkah, sedekahkah, wakafkah, hibahkah, lalu dikirimkan pahalanya kepada mereka. Insya Allah lama-kelamaan akhirnya dihilangkan siksa kuburnya oleh Allah Ta'ala. Ini banyak cerita. Bahkan di Quran kita sering baca, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang-orang dan dosa saudara-saudara kami yang mereka alladzina sabaquna, yang mereka telah mendahului kami bil imani, dengan iman. Ini ajaran Allah agar kita generasi ini mendoakan mereka-mereka yang telah mendahului kita. Kalau ada yang mengatakan, doa kepada orang mati itu masuk neraka, bid'ah, haram, ini dalilnya. Minta dalil, kasih tadi di Quran. Tamu dalil, udhu Allah astajib lakum. Doalah kamu kepada Allah. Udhu'uni, kata Allah, astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, aku akan kabulkan. Ini dalil umum. Artinya doa itu butuh. Siapa saja yang sakit mendoakan yang sehat, boleh. Yang sehat mendoakan yang sakit, boleh. Yang hidup mendoakan yang mati, boleh. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang dekat mendoakan yang jauh, boleh. Bahkan doaul ghaib adal ghaib mustajab. Doanya orang yang jauh dengan orang yang jauh itu mustajab. Minta doa, misalnya sampai punya saudara di Jakarta, maka doakan saya. Doa mereka itu mustajab bagi kita. Tak perlu diminta, tak perlu diutarakan doa misalnya. Doa mereka mustajab. Maka mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita semua jangan alergi kepada doa. Jangan alergi. Sayang, kita sekarang mati-matian mendoakan orang-orang tua kita. Kita mati, ternyata masuk ke ajaran anak-anak kita bahwa mendoakan orang mati itu tak sampai. Ya, soal sampai tak sampai terserah Allah, bukan urusan kita. Yang penting syariat doa itu telah ada. Syariat doa adalah doa ruhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita masuk ke kajian fikih. Kalau kemarin kita membahas tentang wali-wali nikah, bukan wali-waliullah, wali-wali nikah. Sekarang kita membahas tentang lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-allama rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa anwarihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Summa syara'a as-musannifu fi bayan khitbati bi kasr kha. Kemudian kiai musannif, kalau ada bahasa santri kiai musannif berarti orang yang mengarang kitab, namanya musannif. Kalau ada bapak bernama Pak Musannif, berarti orang yang mengarang kitab, musannif. Kiai musannif yang mengarang kitab, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, menjelaskan tentang khitbah atau lamaran. Apa itu khitbah? Ada khitbah, ada khutbah. Kalau khutbah pidato, ceramah. Kalau khitbah pakai kha, sama khataba yaktubu khitbatan, khataba yaktubu khutbatan, sama. Kiasannya sama.
Khotobaya kalau orang ngaji sholat, pesantren-pesantren, khotobaya tubuh khutbatan. Khotobah kalau khutbatan berarti membaca khutbah. Uktub bacalah khutbah. Kalau khotobaya tubuh khutbatan melamar. Uktub lamarlah. Khutbatan melamar. Apa yang disebut melamar? Yaltimasul khatib minal maktubah an-nikah. Ialah memintanya orang yang melamar, laki-laki yang melamar kepada wanita yang dilamar untuk dinikahi. Kemudian hukum melamar itu ada dua. Wala yajuzu ayyusarriha bi khitbatin mu'taddatin an wafatin aw talaqin ba'inin aw raj'iyyin. Tidak boleh hukumnya menerangkan, mengutarakan lamaran secara terang-terangan kepada wanita yang masih dalam tahap iddah. Paham iddah Pak? Iddah. Laki-laki punya talak, perempuan punya iddah. At-talaqu lirijal wal iddatu linnisa, kata Nabi. Talak itu khusus bagi laki-laki. Tak boleh wanita talak. Kalau sampai lafaz talak ini bisa tembus hukumnya dari wanita, tidak ada akan banyak para wanita, para pria-pria yang duda. Misalnya, setiap lafaz talak ini bisa terjadi kalau disampaikan oleh wanita, maka berapa banyak pria-pria yang duda. Karena sikit-sikit kalau sikit minta talak. Cerai saya Pak, cerai saya suaminya. Kamu itu begini, talak saya, sudah tak cinta. Tembus terus. Makanya laki-laki yang miliki talak, perempuan yang punya iddah. Iddah ini apa? Iddah masa tunggu. Wanita baru bisa kawin lagi. Iddah, nanti kita jelaskan. Baik, tidak boleh hukumnya menjelaskan lamaran, menerangkan lamaran secara terang-terang kepada wanita yang dalam masa-masa iddah an wafatin, dari kematian suaminya, au talaqin ba'inin, dari talak ba'in, au raj'iyyin atau talak raj'i. Baik, saya jelaskan tentang iddah sekelumit, nanti sampai juga nih. Talak, kalau ada talak wafat, kalau ada perempuan itu wafat suaminya, perempuan bisa kawin lagi 4 bulan 10 hari. Kalau dihitung dengan bulan, kali setiap bulan itu 30 hari berapa? 130 hari. 1 bulan kan 4 bulan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kalau 3 bulan berarti 90 hari. Kalau 4 bulan berarti 110 hari baru bisa kawin lagi. Jangan 100 hari langsung kawin. Mas, kalau terjadi 100 hari langsung kawin, belum lengkap 110 hari, maka dia kawin dalam masa-masa iddah, maka nikahnya tidak sah. Karena apa? Nikah dalam masa-masa iddah. Karena syaratnya wanita yang menikah harus sepi daripada iddah. Berarti kalau mati, kan biasa kan begini, wafat suaminya nangis. Suamiku, tercintaku, sayangku, sambil lirik-lirik. Satunya nangis, satunya lirik-lirik begini. Begitu juga bapak-bapak. Dapat 40 hari, udah ada nawarkan Pak. Lah, memang nikah itu luar biasa pahalanya. Ini masuk dalam sabdanya Nabi. Rakatani minal mutazawwid, 2 rakaat yang dilakukan orang yang sudah punya istri dan orang yang sudah punya suami, khairun, lebih utama min 70 rakatan min ghairil mutazawwid, daripada 70 rakaat dari orang yang tak nikah. Maka yang muda-muda kalau sudah tak kesibukan, nikah cepat. Ketawa. Besar pahalanya. Maka pernikahan itu termasuk ibadah yang panjang. Kita kan sibuk di saya cari nafkah, masih mau sholat lagi. Makanya oleh Allah Ta'ala melalui lidahnya Rasulullah dikasih bonus. Pahalanya 2 rakaatnya lebih baik daripada 2 rakaatnya orang yang bujang dan perawan. Mereka kan enjoy-enjoynya, tak punya beban, tak punya duit, jadi yang
Kalau kita tak punya duit sibuk, anak minta susu, selain kita minta susu, anak minta susu lagi. Istri minta uang kurang lagi dan lain sebagainya. Ini. Makanya ulama, ada seorang ulama ketika istrinya wafat langsung minta kawin. Kenapa demikian? Biar dapat keutamaan pernikahan. Kalau kita tunggu dulu, nunggu 40 hari dan lain sebagainya. Kalau yang wafat istrinya. Kemudian ada tolak bain. Talak bain ini talak 3. Talak 3 bain namanya. Kalau ada seorang laki-laki, "Dek, kenapa kamu begitu, Dek?" Misalnya ada masalah dengan istrinya nusus, melanggar, lalu marah. "Kenapa kamu begitu, Dek? Kamu melanggarnya." Langsung lepas kalimat 3 kalimat ini, hati-hati. Talak, cerai, lepas, diniati atau tak diniati, gurau atau tak gurau, terjadi perceraiannya. Cerai, talak, lepas. Apa? Cerai, talak, lepas. Ini disebut talak sharih, talak terang. Dan bain, kalau bain talak 3. Kalau misalnya kita marah, "Saya cerai kamu, Dek, 1000 kali cerai." Nah, biasa kalau marah itu jatuhnya berapa? Tetap ketiga, tidak ada cerai 1000, tetap ketiga. Nah, kalau seorang istri ditelak 3 kali, baik itu 1 kali duduk, misalnya nih, naudzubillah, seorang Zaid bertengkar dengan istrinya. Istrinya misalnya namanya Zubaidah. "Istriku Zubaidah, kenapa kamu begitu?" "Saya telak kamu, saya cerai kamu. Telak 100 saya. Atau telak 7, telak 3. Sekali kalimat, maka terjadi 3. Bain. Bisa kemudian dari masa ke masa, dari hari ke hari, WA-an sama istrinya, "Sudah cerai, sudah terjadi, sudah. Pengen kumpul lagi." Maka dia tak boleh kumpul lagi dengan suaminya kecuali melalui 5 tahap. 1, harus lepas iddah. Iddah itu kalau yang dicerai seorang istri itu waktu menstruasi, waktu head lalu dicerai, maka bisa kawin dengan orang lain setelah masuknya head yang keempat. Nih, dicerai, head suci, head suci, head suci, head, baru bisa kawin dengan orang lain. Jangan kawin dengan suami ini, masih belum boleh. Kalau yang dicerai itu waktu suci, dalam tidak masa-masa menstruasi, tidak masa-masa head, maka dia boleh nikah dengan orang lain setelah head yang ketiga. Misalnya suci cerainya, suci, head, suci, head, suci, head, baru bisa kawin dengan orang lain. Kalau dia wafat tadi itu 100 berapa tadi? 110 hari, 4 bulan 130 hari, 4 bulan 10 hari, 130 hari baru bisa kawin. Berarti 110 hari, dari 100 harinya suaminya nunggu 30 hari lagi baru kawin. Bukan 110 hari. Kalau 110 hari berarti hanya 3 bulan lebih. 130 hari berarti 4 bulan 10 hari dalam Quran. Kemudian kalau setelah lepas iddah baru bisa kawin. Ini syaratnya. Misalnya ada orang talak bain, ya, talak 3. Ternyata dia mau kumpul lagi dengan suaminya, maka seorang istri harus lepas iddah dulu. Kemudian harus nikah dengan orang lain. Yang kedua syaratnya, ini yang berat, harus nikah dengan orang lain. Yang ketiga, harus disetubuhi oleh suami yang kedua, walaupun hanya 1 kali. Harus
tembak, lepas. Ini bahasa, memang fikih itu kasar, fikih itu jorok. Cuma kalau kita tidak jelaskan, tak paham nanti kita. Walaupun satu kali persepjima, bahasa kasarnya, maka harus disetubuhi walaupun satu kali oleh suami yang kedua. Yang keempat, harus tercerai atau dicerai oleh suami yang kedua. Yang kelima, harus lepas iddah dari suami yang kedua, baru bisa kumpul lagi dengan suami yang pertama, nikah lagi dengan suami yang pertama. Makanya hati-hati, sedang marah, hati-hati lapar cerai. Satu kali kemudian didapatkan 3, bisa terjadi 3. Bisa cerai itu 3 kali berturut-turut. Contohnya, Dek, karena kamu begini, Dek, kalau langsung, kamu saya cerai, Dek. Tak satu nih. Akhirnya rindu lagi, dapat seminggu lagi, kumpul. Kalau 1 atau 2, itu namanya roj'i, talak roj'i, bisa kumpul lagi, talak roj'i, walaupun tak lepas iddah. Misalnya, saya talak kamu, Dek. Na'udzubillah, 1 minggu rindu, Dek, saya abang rindu padamu, Dek, rindu ke anaknya dan ke jalan anaknya, Dek. Akhirnya kumpul, tak boleh, walaupun tidak diharuskan nikah, boleh kasih tahu, dak Pak, saya kembali lagi ke istri, tak, dah. Dapat 1 tahun lagi, kelahi lagi, keluar lagi, Dek, kamu saya ceraikan, Dek. Nah, 2 kali sudah. Rindu lagi, dapat 1 bulan, kumpul lagi. Dapat 1 tahun lagi atau 5 bulan lagi, kelahi lagi, Dek, saya telak kamu, Dek. Nah, sudah 3. Nah, setelah 3 baru disebut bain. Apa? Bain. Kalau masih 2 atau 1, raj'i. Talak raj'i bisa kumpul lagi, kasih tahu lah, Pak, Dek, saya kembali kepada, saya rujuk, yang disebut biasanya rujuk. Ini namanya rujuk. Saya rujuk kepada Dek. Ya, udah, tak harus nikah lagi selama dia masih dalam iddah. Masih dalam iddah. Kalau sudah dalam iddah, misalnya ditelaknya itu waktu haid, ternyata 2 bulan belum kembali, belum rujuk, 3 bulan belum rujuk, ternyata istrinya sudah haid yang keempat, maka dia kalau pengen kumpul harus nikah baru lagi, bukan rujuk namanya, nikah baru lagi. Dan dia masih punya lafaz talak 2. Kalau terjadi 2 kali lagi, berarti dia punya 3. Setelah 3, maka bain. Tadi 5 syaratnya kalau pengen kembali. Begitu, memang ribet, Pak, ribet. Menjelaskannya pun ribet, memahami pun ribet ini. Cuma insya Allah dipermudah oleh Allah Ta'ala. Rujuk. Tadi ilmu yang kita pahami, sekarang saya uraikan lagi. Melamar itu hukumnya sunnah, dan tidak boleh menjelaskan lamaran kepada wanita di masa-masa iddah. Iddah adalah batas waktu wanita menunggu bisa kawin lagi. Kalau wanita wafat, iddahnya berapa, Pak? Ayo, 4 bulan 10 hari, atau kalau kita kalikan hari 130 hari. Kalau ketika dicerai itu waktu haid, bisa kawin lagi, Bu? Berapa? Masuknya haid yang ke-4. Kalau ketika dicerai itu waktu suci tidak haid, bisa kawin lagi, haid yang ke-3. Begitu. Kalau tak haid, Pak Ustaz, tak haid. Sudah tua, kan sudah lepas dari haid biasanya. Tak haid. Biasanya umur berapa, Bu? Biasanya, Bu, tak haid, Bu? 50, Bu, ya. Karena sampai yang haid saya hanya jelaskan ya, Bu. Saya tak pernah mincret, Bu. Tak penyerah haid. Nah, 50. Ternyata cerai. Kan kalau bukan jodoh, Pak, walaupun sudah bercucu-cucu cerai, Pak, kalau bukan jodoh. 50 tahun istrinya umur 55 tahun. Na'udzubillah min dzalik, cerai. Kan sudah lepas haid, tidak haid lagi. Berarti berapa iddahnya bisa kawin lagi, Ustaz? Ada kakek-kakek jatuh cinta kepada nenek-nenek ini. Yang umur 50 tahun ke atas. Boleh, Ustaz? Boleh. Kemarin, Pak, saya cerita kemarin. Saya nikahkan
seorang laki-laki kira-kira umurnya 60 lebih. Masih boleh? Boleh. Wong ke atasnya yang tua, ke bawahnya enggak. Ketawa itu. Saking kuasanya Allah, ke atasnya yang tua Pak Ustaz, ke bawahnya muda-muda, masih umur 27 tahun. Saya kemarin nikahkan. Artinya ketika Allah Ta'ala takdirkan, tak mustahil. Idza aradallahu syai'an ayyakuna lahu kum fayakun, terjadi. Akhirnya saya nikahkan. Kemudian kita kembali lagi ke hukum. Yang tadi umur 50 tahun yang sudah tidak haid lagi itu, bagaimana cara menghitung iddahnya Pak Ustaz? 3 bulan. Coba cek kanan. 3 bulan, 3 bulan baru bisa nikah. Kan tidak ada tanda-tanda haid. Maka 3 bulan dia kawin. Nah, ini yang terakhir. Jadi kita sudah dapat ilmu talak bain, talak 3 atau lebih, kemudian talak rojiyah 1 atau 2, dan seterusnya.